Recording in progress. Ya, tergugat apakah sudah suara majelis dan gambar majelis lihat dan terdengar dengan baik dan jelas? Dari terdengar juga. Ya, baik. Tergugat suara dan gambar majelis terlihat dengan jelas dan terdengar dengan jelas oleh penggugat. Cukup jelas Yang Mulia, cuma agak menggaung sedikit. Ya, coba ulangi lagi ya. S 1, 2, 3, jelas tidak? Yang tidak jelas gambarnya apa suaranya? Suaranya Yang Mulia. Sekarang sudah jelas. Cukup jelas Yang Mulia, cukup. Cukup ya, ya baik. Baik, kita mulai ya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari Kamis 16 Mei 2024. Majelis 16B akan melakukan sidang pemeriksaan secara online untuk 42 sengketa banding dan gugatan yang diajukan oleh 7 pemohon. Dengan ini sidang pemeriksaan Majelis 16B dibuka dan dinyatakan di depan umum. Sidang pemeriksaan satu gugatan yang diajukan oleh PT Akasa Naga Vipaka dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dipersilakan tergugat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Majelis. Hari ini tergugat dari Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan Fikri Adi Susanto dan Indri Wulansari. Terima kasih. Baik, tergugat surat tugasnya sudah diupload. Untuk surat tugas sudah kami upload dalam e-text court Majelis. Ya, masih lihat dulu ya surat tugasnya. Nomor ST 594 Ibu Indri Wulansari, Bapak Fikri Adi Susanto ya. Mewakili untuk sengketa PT Akasa Naga Vipaka nomor sengketa 001983 dan sudah ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Ibu Yudi ya. Baik, dipersilakan untuk penggugat memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Saya Fungsiawan, kuasa hukum dari PT Akasa Naga Vipaka. Ya baik. Sekarang ini sengketa baru, maka akan dibacakan dulu penetapan dari ketua. Dipersilakan Pak Ramadan Yunus. Terima kasih Pak Ketua. Penetapan nomor PEN 548-PP-BR-2024. Ini keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Pajak telah membaca, menimbang, memperhatikan, menetapkan dan menunjuk Majelis 16B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Budi Tursilo SE SH Messi sebagai Hakim Ketua, Beni Manguting SE SST SH AK MHM sebagai Hakim Anggota, Dibio Margianto SE AK MM sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ramadhani Yunus sebagai Panitera Pengganti. Untuk pemeriksaan untuk sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran penetapan ini, tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024 lampiran. Nama pemohon Akasa Naga Vipaka, nomor sengketa 001983.9/2024, jenis sengketa gugatan, jenis poin pajak 2023, jenis pemeriksaan acara biasa. Makasih. Ya baik, terima kasih Pak Ramadhani. Ini karena sengketa baru maka majelis akan memeriksa pertama mengenai kewenangan pengadilan pajak ya. Yang kedua mengenai mereka standing dari Pak Fungsiawan sebagai yang mewakili dari penggugat. Yang ketiga adalah mengenai formal dari pengajuan gugatan. Baik, ini Pak Fungsiawan di sini. Pak Fungsiawan selain direktur dari PT Akasa Naga Vipaka juga sebagai pasal betul. Betul Yang Mulia. Betul ya. Jadi di sini majelis lihat bahwa yang menandatangani surat gugatan adalah Pak Fungsiawan ya. Betul Yang Mulia. Dan Pak Fungsiawan selaku sebagai kuasa hukum bukan sebagai direktur ya. Betul Yang Mulia. Ya, di sini majelis juga sudah melihat ada surat kuasanya ya. Tapi yang majelis perlukan adalah aktenya. Aktenya belum di upload oleh Pak Fungsiawan. Mohon izin Yang Mulia, boleh saya jelaskan bahwa PT Akasa Naga Vipaka adalah PT perorangan atau alias perseroan perorangan. Jadi kami tidak punya akte pendirian Yang Mulia. Maksud perseroan perorangan bagaimana? Bukan badan hukum berarti?
Jadi di Indonesia itu sejak 2021 di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sudah ada badan hukum yang baru yang namanya perseroan perorangan atau PP atau PTP istilah yang lebih umum. Jadi dia punya status legal yang sama seperti PT, sama seperti perseroan terbatas, tetapi dia punya undang-undang tersendiri. Dia ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang mulia, yaitu di Undang-Undang Cipta Kerja di PMK 18, yaitu sifatnya PT perorangan namanya, perseroan perorangan namanya, dan saya bikin waktu itu tahun 2022. Nah, waktu itu memang kayaknya masih banyak orang yang belum paham mengenai perseroan perorangan yang mulia, tetapi mengenai status badan hukum itu sama seperti PT, sama seperti CV, gitu yang mulia. Ya, jadi ini tetap statusnya badan hukum tapi badan hukum perorangan gitu ya. Iya, betul yang mulia. Lingkungan ini kan yang akan menjadi sengketa kita kan sebenarnya. Penentuan apakah ini memakai 3 tahun atau 7 tahun kan gitu. Suara kecil nggak jelas ya Pak Fungsiawan? Agak menggema-gema, tapi nggak apa-apa yang mulia. Iya, coba majelis buka maskernya dulu Pak. Kalau ini suaranya jelas tidak majelis? Cukup jelas. Sama. Cukup jelas yang mulia. Ya, enggak, maksudnya kan ini yang menjadi persengketaan ini kan artinya karena tergugat menganggapnya adalah sebagai badan, maka dapatnya 3 tahun surat keterangannya. Betul ya. Tapi karena menurut penggugat ini adalah perorangan, maka harusnya di surat keterangannya kan 7 tahun itu keterangan mendapatkan PP 23 gitu ya. Mohon maaf yang mulia, saya revisi. Jadi di dalam undang-undang, terutama di PP 55 tahun 2022, itu kan perorangan 7 tahun. Ya, Kalau 3 tahun operasi 4 tahun operasi ya. CV 4 tahun. Ya, operasi sih 4 tahun. Kalau PT biasa itu 3 tahun. Ya. Nah, kalau PTP atau perseroan perorangan itu 4 tahun, sama seperti CV. Ya. Nah, jadi sama seperti CV. Jadi seharusnya saya 4 tahun seharusnya, bukan 7 tahun yang mulia. Jadi perseroan perorangan ini sama seperti PT. 4 tahun ya, bukan 3 tahun ya. Seharusnya 4 tahun. Teman ya. Surat keterangan itu 3 tahun ya. Nah, SKD 3 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena dulu waktu 2021 itu di sistem DJP itu masih belum mengenal yang namanya perseroan perorangan. Jadi begitu kami daftar perseroan perorangan itu di sistem DJP otomatis tercatat sebagai perseroan terbatas PT biasa yang dapat 3 tahun. Nah, dengan adanya PP 55 sudah diupdate menjadi 4 tahun, ternyata sistemnya DJP tidak bisa mengupdate ini. Masih dianggap PT biasa. Penerbitan SKT oleh pemohon sudah diberikan informasi ini ke tergugat. Pada saat mendaftar kan otomatis mendapatkan surat keterangan terdaftar kan. Sudah diinformasikan ke tergugat belum hal seperti ini yang ada peraturan baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mulia ya? Iya. Saya sudah tulis di dalam surat permohonan saya, gitu. Sudah saya tulis permohonan saya. Seharusnya sih ini sudah 2 kali saya minta hal ini. Ya, baik. Baik ya. Jadi nanti kan menjadi sengketa apakah memang ini masuknya yang 4 tahun ataukah yang 3 tahun gitu ya? Kita sudah pasti 4 tahun yang mulia. Cuman dari pihak KPP itu tidak mau mengganti secara mandiri. KPP maunya pihak wajib pajak yang membuat surat permohonan perubahan dari PT menjadi perseroan perorangan. Ya, baik. Jadi kan nanti kan kita lihat yang menjadi pemotor ini apakah kesalahan dari tergugat atau dari penggugat kan itu kan. Kalau kesalahan dari tergugat kan harusnya tergugat secara mandiri kan buka sendiri kan gitu kan. Tidak perlu permohonan dari pemohon kan gitu kan. Siapa yang salah dia harus action kan gitu. Betul ya mulia. Ya, apakah ini salah atau tidak kan ya, apakah memang aturan yang penggugat sampaikan tadi memang benar apa adanya kan gitu. Kalau memang aturannya itu PT perseorangan ya maka ya penggugat harus mengubah secara mandiri dan perlu permohonan kan gitu ya. Betul ya mulia. Ya, baik kalau itu. Baik. Berarti ini majelis untuk sementara
anggap bahwa majelis kan juga pintar ya undang-undang cipta kerja mengenai perceraian tadi. Jadi majelis menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Kusyan masih benar ya sampai majelis membaca. Untuk apa namanya penandatangan masih majelis terima ya tanpa adanya apa ya karena fungsional saya sebagai direktur juga selain sebagai kuasa hukum. Baik, majelis akan memeriksa dulu. Tanggalnya sudah ya baik. Ya. Silakan, fakta integritas belum disampaikan. Mohon maaf mulia, fakta integritas. Iya. Fakta integritas. Oke. Seharusnya sudah yang mulia, tetapi kalau belum mohon maaf, boleh kami minta disusulkan? Ya, kayaknya nggak ada. Fakta integritas yang mulia ya. Ya, nanti disusulkan ya. Baik yang mulia, mohon maaf yang mulia. Ya baik. Tapi ini yang diajukan objek sengketa ada memenuhi surat keterangan yang menyatakan bahwa PT Akasan atau PKK ini berhak mendapatkan tarif tapi untuk jangka waktu 3 tahun ya, begitu ya. Surat S218 isinya seperti itu kemarin. Jadi yang lebih tepatnya adalah PT saya ini adalah PT atau PTP. Iya, PTP. Gugatannya 3 tahun ya. Ini kan terkait dengan anggapan dari tergugat bahwa tergugat ini menyatakan bukan suatu keputusan yang menjadi objek pasal 23. Kalau itu ya tergugat. Demikian majelis. Ya, kalau menurut tergugat masih meriksa apakah ini disiplin atau tidak. Kalau menurut tergugat, kenapa kalau itu tidak termasuk sebagai definisi keputusan? Alasan tergugat apa? Baik, terima kasih majelis. Mungkin sedikit kami jelaskan secara lisan terlebih dahulu majelis, untuk detailnya akan kami coba jelaskan dalam persidangan berikutnya. Menurut kami sesuai dengan pasal 23 ayat 2 majelis, bahwa di sana diatur terkait putusan untuk melaksanakan keputusan majelis. Jadi sebenarnya yang bisa diajukan adalah keputusan atas sebuah keputusan majelis. Sedangkan ini kan surat jawaban majelis. Jadi menurut kami tidak termasuk ke dalam objek gugatan sesuai pasal 23 ayat 2. Melaksanakan itu yang memang bikin bingung itu ya. Jadi gini. Benar ya, tapi yang menjadi sengketa menurut Komnas harusnya 4 tahun, tapi itu 3 tahun ya. Menurut artinya kan majelis gini, salah satu definisi atau salah suatu keputusan kan salah satunya adalah memberikan akibat hukum. Ini tergugat, ya. Ini kan memberikan akibat hukum ini. Akibat hukumnya kan seharusnya memang kalau misalnya 4 tahun mendapat 3 tahun kan berarti akibat hukumnya adalah pemohon sampai di tahun keempat kan tidak mendapatkan tarif sesuai PP 23 kan, itu nanti akibat hukumnya ya. Ini kan juga tertulis dari pejabat yang berwenang ya, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sifatnya individual ya kan, individual adalah ke PT BK ya. Yang kelima adalah ini final kan itu. Kalau menurut tergugat, kalau sudah memenuhi 5 syarat itu, apakah memang tidak bisa disebut sebagai bisikin atau keputusan? Mohon izin majelis, karena kami melihat dari pasal 23 ayat 2 tadi majelis. Jadi dia besiking di atas besiking majelis. Jadi memang ada keputusan sebelumnya untuk gugatan ini dapat diterima majelis. Sebagai contoh, bahkan atas STP dan juga pasal 36 yang diajukan adalah pasal 36 majelis. Demikian. Ya, baik, kalau gitu ya, sebentar majelis lah. Salah sebentar. Mohon izin yang mulia, boleh saya nambahkan? Ya, sudah majelis sudah musyawarah. Jadi kalau ini majelis sudah mufakat bahwa yang objek yang diajukan gugatan oleh pemohon itu merupakan keputusan, ya, merupakan keputusan, jadi bisa diajukan gugatan, ya. Jadi ini majelis memeriksa apakah ini keputusan atau tidak, karena untuk menentukan apakah ini kompetensi dari pengadilan pajak atau tidak. Ya, karena ini keputusan terkait sengketa perpajakan, maka pengadilan pajak menyimpulkan bahwa ini sengketa perpajakan yang menjadi wewenang pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Gitu ya. Baik, tapi kalau nanti tergugat mau menanggapi silakan.
Boleh saya Ya. menambahkan Yang Mulia? Ya, silakan. Baik. Silakan pembuka. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini mengenai legal formal. Jadi yang pertama adalah sudah jelas ini berakibat hukum. Ini berakibat hukum yang sangat-sangat serius bagi kami sebagai wajib pajak ya. Antara 3 tahun atau 4 tahun kami menggunakan PPh final atau tidak final. Yang kedua, kami juga sudah pernah beberapa kali menggugat DJP ke Petun Yang Mulia, Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sana mereka membuat sebuah argumen bahwa semua sengketa pajak harusnya ke pengadilan pajak. Akhirnya Petun lepas tangan. Karena Petun lepas tangan, kami lari ke pengadilan pajak, begitu Yang Mulia. Jadi kalau memang ini tidak bisa di pengadilan pajak, ya habislah hak kami. Ke Petun tidak bisa, ke pengadilan pajak nggak bisa. Masa kami mesti ke PN gara-gara hal seperti ini. Kemudian Untuk dia tadi sudah majelis sudah nyatakan ini sudah masuk sebagai undang pengadilan pajak. baik, makasih Yang Mulia. Gitu ya. Baik. Baik ya, kewenangan pengadilan pajak kedua mengenai legal standing dari fungsi awan. Untuk sementara majelis memutuskan bisa mewakili ya, sampai majelis membaca tadi undang-undang cipta kerjanya. Ya. Terus yang ketiga adalah mengenai pemenuhan formal pengajuan gugatan. Untuk sementara majelis menyatakan memenuhi formal nanti agar tergugat memberikan pendapatnya. Itu ya. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum majelis memberikan tugas-tugas kepada para pihak? Dari terduga cukup majelis. Ya, penggugat menyampaikan sebelum majelis memberikan tugas-tugas. Saya mau minta maaf dulu Yang Mulia karena saya belum sempat membuat surat sanggahan kemarin. Kan sudah dapat tanggapan, kami belum sempat bikin surat sanggahan atau bahasan. Kami mohon di sidang berikutnya Yang Mulia. Ya, baik. Jadi ini para pihak, pertama memang tugasnya adalah memberikan kronologi sengketa disertai alat buktinya. Yang kedua adalah ini yang menjadi persengketaan adalah pada saat pendaftaran, kan gitu ya. Betul ya, pada saat pendaftaran kan dia mendaftarkannya pemohon kan sebagai apa? PT perseorangan. Ya. Di situ kan pada saat pendaftaran kan tergugat kan mempunyai apa namanya formulir yang harus diisi, ya diberikan ke majelis nanti. Gitu ya. Formulir beserta dokumen-dokumen dilampirkan. Gitu ya. Baik, ada lagi? Atau sudah cukup tergugat? Dari tergugat sementara cukup majelis. Terima kasih. Cukup ya. Tergugat. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Cukup ya. Jangan lupa bukan memberikan partai integritas ya. Dokumen yang dimintai majelis akan diambil sebelum persidangan biar majelis sempat membaca. Kalau majelis sempat membaca maka pemeriksaan akan dipisahkan. Itu ya penggugat. Baik Yang Mulia, makasih Yang Mulia. Itu penggugat. Di surat gugatannya kan penggugat tulis bahwa dilampirkan surat kuasa untuk menandatangani nomornya adalah 0318A. Ya, di halaman 1. Tapi di surat kuasa yang penggugat dilampirkan itu nomor surat kuasa khususnya adalah 026. Ini yang benar yang mana? Baik Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia, bolehkah kami cek lagi Yang Mulia? Soalnya Ya nanti dicek di sidang berikutnya dilaporkan ya. Baik Yang Mulia. Itu ya, kalau memang yang benar adalah di surat kuasa berarti harus salah tulis ya, salah tulis nanti bisa dirawat di sidang berikutnya gitu. Baik Yang Mulia. Itu ya sidang berikutnya ya. Terima kasih Yang Ya Mulia. baik. Yang baik kalau gitu sidang ditunda dilanjutkan lagi tanggal berapa itu? 20 Juni 2020 sidang ditutup. Terima kasih majelis. Terima kasih Majelis Yang Mulia.